biar Bapak tidak terlalu. Nah, sekarang revolusi start. Pak Yanto, saya belum punya pengalaman bisnis. Bagaimana kalau saya gagal? Tidak masalah. Karena ini bukunya 15 rahasia mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Mudah-mudahan sampai di sini. Wah, saya itu mulai bisnis dari kecil Pak Yanto. Caranya gimana? Ada. Oh, ternyata belum. Bukunya ini Pak, Small is Powerful. Ini saya menulis tentang perusahaan-perusahaan kecil tapi yang dasar. Contoh pedagang angkringan. Berapa penghasilannya satu bulan? Satu hari 2,5 juta, satu bulan 750 juta. Dosen? Alah, cuma pedagang angkringan. Kok bisa begitu? Ada di sini. Ya, mudah-mudahan nanti di sesi ketiga. Nah itu ada di situlah. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, akhirnya kesimpulannya, di bawah Pak. Sebetulnya everyone can be a successful entrepreneur. Nah ini sudah saya copy dari karena tadi takut keberuntung. Inilah buku saya untuk entrepreneur. Jadi semua orang itu bisa menjadi entrepreneur. Alah, bohong, ajarin. Kamu nggak percaya, ajarin Bapak sekalian. Bisa, gampang untuk menjadi entrepreneur. Kenapa? Langsung. Kepleset jadi dosen. Tadi karena mau kepingin nyalurkan ilmunya dan diterima ya. Nah ini tulis-tulisan saya modelnya pinjaman dari mertua ya gitu. Ini web saya, di sini banyak tulisan-tulisan saya. Cuma sekarang agak berhenti sebentar. Karena ada kaitannya dengan yang namanya duplikasi. Karena beberapa tulisan saya ada di research.amikom.ac.id untuk webometrik, Pak. Nah, meskipun Amikom kecil, tapi webometriknya nomor 66 di Asia Tenggara. Wah, ya. Saya mana sih bagian IT, Pak? Unsur harus bisa lah, ya kan? Kalau enggak semuanya ilmu Pak Yanto tak tularkan meskipun sudah ke ITB. Tetapi, nah ini gak apa-apa di hadapan ini tularkan. Rahasianya apa? Amikom bisa melesat meskipun kecil. Jawabannya gampang, komunikasi. Atau bahasanya adalah silaturahmi. Silaturahmi. Amikom lebih mengandalkan scholarnya. Kenapa begitu? Karena kita mau freestyle ya mau pas-pasan perguruan tingginya kecil. Mau size ya cuma kayak gitu, cuma 4 program studi tambah S2. Mau visibility ya mau pas-pasan ya. Sekarang apa yang bisa kita andalkan? Scholar. Bagaimana? Scholar kita pernah nomor 1 di Indonesia. Kok bisa? Kalahkan UI, UGM, ITB, kita sikat. Tapi setelah itu ada duplikasi lagi. Kita tiba-tiba itu hancur. Scholar kita melesat. Akhirnya kita bisa menyimpulkan, letakkan karya ilmiahmu itu di beberapa keranjang, jangan satu. Karena kalau di band satu, yang lain masih selamat. Nah sekarang kita, scholar kita sama dengan ITB, ya, kurang lebih jumlahnya sama dengan ITB. Harusnya di sini jauh bisa melebihi saya. Ini sedikit. Nah sehingga beberapa ini saya hentikan, tapi hanya judul. Tapi kalau diklik masuk ke webnya Amikom. Nah itu. Jadi kalau saya sementara berhenti. Cuma sekarang baru akreditasi baru tidak aktif. Tapi silakan kalau Bapak itu mau. Tadi ya, praktek kemudian dipraktekkan dari Smart M ini kita praktekkan. Ya. Nah, mahasiswa sudah mendirikan perusahaan, Pak. Di sesi berikut ini mahasiswa sudah punya company profile, punya kartu nama. Enggak punya, jelas jawabannya sederhana, tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian ini bagian ketiga, ya. Kita punya perusahaan banyak untuk praktek entrepreneurship. Jadi ada ini kita punya namanya entrepreneur campus ini untuk pelatihan. Untuk, nah ini
perusahaan-perusahaannya. Ya. Oleh UNESCO salah satu ini yang membuat perusahaan profesional, perusahaan profit, dan profitnya nggak main-main, miliaran. Nah itu yang membuat kita beda karena yang diberikan usaha. Jika Bapak yang mau komisaris utama di sini, ya mendirikan saya. Gampang jadi komisaris utama kali. Kalau yang lain mau mentang-mentang tak repot dulu. Kenapa kok Pak Yanto bisa tayang di RBTV? Nanti RBTV saya yakin mungkin bisa ditangkap dari Purwokerto. Mungkin 15 Mei. Karena kita akan 30 kilo kekuatan. Pemancarnya. Iya, pemancarnya. Tetapi mungkin pertengahan Mei. Sekarang masih kecil. Tapi sudah bagus saja. Setelah itu ada lagi bisnis online, Pak. Ini yang saya agak menjanjikan. Jadi saya hanya berharap dia mulai 50% mahasiswa itu dapat dolar. Dapat dolar dulu. Kalau dapat dolar $100, jawabannya jelas dapat saya bilang. Tapi satu, kejujuran Anda harus ada. Karena kalau Anda bisnis tidak jujur, pasti ada yang bocor. Itu yang saya tekankan. Jadi tetap kejujuran. Jadi jangan Anda ini terus diklik diri, Anda akan ketahuan. Jadi jangan sampai bisnis tidak dengan jujur. Nah, ini biasanya mata kuliah ini yang mengajar saya, Pak. Yang terakhir mata kuliahnya ini 75% telah memperoleh dolar. Oke. Saya lihatkan ya, Pak. Ini contoh. Oh, ini tadi kehapus. 342 bilang Mbak Pecita kopi-kopi lupa. Oh, iya. Ini artinya 342 mahasiswa. Jadi ternyata yang dapat dolar berarti sudah di atas target saya. Saya kan hanya 75%. Ini hanya yang nggak dapat dolar 16%. Ini Pak. Jadi ketika saya pertama kali masuk, mungkinkah Anda semua anak-anak bisa menjadi seorang pahlawan? Oh bisa Pak, apa? Pahlawan kesiangan. Anda betul. Tetapi saya akan lebih dari sekedar itu. Yaitu Anda akan saya jadikan pahlawan divisi. Kalau Indonesia divisinya kuat kayak Cina, dasar. Semua orang tidak akan mengganggu kita. Karena kekuatan divisa itulah sebagai salah satu kekuatan sebuah negara. Nah, saya katakan itu. Dan hasilnya seperti ini. 43% di bawah $50. Nah ini mulai per bulan, Pak. 100 sampai $1.000 per bulan. 25%, Pak. Apalagi kalau di atas $1.000, 4%. Kalau ini antara 1 juta sampai 10 juta. Ini karena per bulan sudah $100, ini jelas jawabannya adalah sesuai janji saya. Jadi kalau Anda sudah $100 per bulan, berarti anak-anak itu sudah punya penghasilan 1 juta sampai 10 juta, yang 25%. Yang ini di atas 10 kita buka. Siapa di antara 14 itu? Nah, ini Pak. Alat bisa diajarkan. Ini contohnya. Saya ngajar Pak itu. Nah, salah satunya adalah Google AdSense. Ini agak tadi belum tak benar nggak apa-apa. Jadi dari 1.134 sampai 3.800. Berarti ini sudah berapa? 10 juta, Pak. Ini anak-anak kita yang masih ingat tadi loh, Pak. Jadi sekarang, ya kan? Cuma 30 juta per bulan, Pak. Nyata, saya ajarkan. Ilmunya nggak sulit. Tidak yang ini soal realistis, sederhana, nggak pakai modal banyak. Ini sebetulnya yang saya kepingin. Saya datang ke sini salah satu ini yang saya berikan.
Sehingga kantor pos di Jogja 1 bulan bisnis online berapa Pak? 80 miliar Pak per bulan. Suatu saat ketika ngambil uang, ini Pak, kita foto loh. 80% anak STIM Amikom Jogja Pak. Penghasilannya dulu. Bukan dia itu. Dan ini adalah dia, saya katakan Anda semua Bisnis online. Google AdSense. Sehingga untuk Google AdSense. divisa itu Iya, tidak, sekarang Anda itu harus ke Arab Saudi Sekarang bisnis online di Jogja. capek. Kamu bisa persiapkan di Jogja, di kos-kosan, di tempatmu mana. Nah, apa yang mereka jual? Nanti saya jual. Nek orang lagi. Ya nanti kita ingatkan Pak. Selesai, sesi pertama selesai. Iya. Inilah kurikulumnya. Ini kalau lihat pintar itu yang pintar itu yang ngulang itu Pak. Karena yang pulang bergaya lebih asik dan Iya. dan itu. Tadi. Nah, sesi pertama untuk kurikulum selesai. Mungkin nanti ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan terus break ya. Terima kasih Mas dulu buat Prof. Pembawaannya yang gaya entrepreneur, tapi bisa coba. Baiklah untuk sesi kedua. Sesi tanya jawab sebelum kita masuk sesi kedua dan sesi ketiga yang tadi banyak dijanjikan mau diterangkan dan diungkapkan cara-cara untuk berbisnis ya. Tentunya Bapak Ibu ya sebagai dosen entrepreneur kewirausahaan juga untuk bagaimana mempunyai sebuah usaha yang sukses seperti beliau. Baiklah, tadi sesi pertama tentang kurikulum kewirausahaan. Saya buka untuk sesi pertama untuk termin pertama 3 pertanyaan. Oke, Bu Zul, Pak Dadang, tengah, ya Pak Rwi, ya lebih juga pilih. Ya, tapi beliau silakan. Terima kasih Pak Sianto, sangat menarik apa yang disampaikan. Kebetulan kalau Bapak dosen yang juga entrepreneur. Kalau saya dosen tapi bukan entrepreneur, tapi lagi ngajar entrepreneur. Jadi ini nggak tahu nih. Nah, tadi bahwa keturunan dari orang tua kebetulan memang keluarga saya dikutuk jadi pedagang Pak. Tapi berhenti saya enggak. Jadi kalau dikaitkan sebagai dosen gitu Pak, karena kebetulan mungkin saya ada darah pedagang itu ya sehingga bisa menyampaikan entrepreneur. Tapi bagaimana sih untuk membangun seperti tadi Pak Sufir itu yang hebat berarti yang ngajar gitu. Sementara kalau kita bukan entrepreneur, bagaimana itu? Jadi bagaimana membangun sistem supaya bisa menciptakan entrepreneur gitu. Tetapi kita beberapa kadang-kadang bukan seorang entrepreneur, bukan pelaku. Kemudian yang kedua mungkin nggak kalau sistem akademis itu tidak sepenuhnya mendukung Pak, karena kadang-kadang ada yang nggak terima itu anak kuliahan kok jualan itu ngapain gitu misalnya. Mungkin nggak kita secara perorangan itu membentuk entrepreneur sementara sistemnya itu tidak terlalu mendukung ke arah itu karena kadang-kadang beberapa kali